Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Samus Amoy Mesya dalam renungan pada hari Senin Pasca pekan yang ketiga. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu dan selamat memulai pekan yang baru. Kiranya dalam pekan ini ada banyak hal-hal yang dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dalam hidup Anda. Saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah pertanyaan penting. Apa yang sesungguhnya kita cari dalam hidup ini? Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dan membuka hati kita pada terang kebangkitan Kristus yang menyentuh kedalaman jiwa kita. Di tengah arus orang banyak yang mencari Yesus setelah peristiwa penggandaan roti, kita mendengar dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Bagaimana Yesus menegur mereka dengan lembut tapi tegas. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus membaca hati mereka. Ia tahu bahwa mereka datang bukan karena iman, melainkan karena kebutuhan jasmani yang terpenuhi. Namun Yesus tidak menolak mereka. Ia justru menuntun mereka kepada pencarian yang lebih dalam. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Santo Agustinus menulis dalam Sermon 131 ayat 1. Jangan hanya mencari Yesus demi keuntungan duniawi. Ia harus menjadi tujuan, bukan sarana. Jangan hanya mencari Yesus demi keuntungan duniawi. Ia harus menjadi tujuan, bukan sarana. Hari ini pertanyaan itu juga berlaku untuk kita. Apakah kita mengikuti Yesus hanya karena ingin berkat-Nya? Atau karena kita sungguh mencintainya? Bahkan ketika kita tidak melihat mujizat apapun. Sementara itu dalam bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15, kita mendengar tentang Stefanus, seorang yang penuh kasih karunia dan kuasa, yang menghadapi para lawannya dengan wajah bersinar seperti malaikat. Stefanus tidak mencari mukjizat, tidak mengandalkan popularitas. Ia setia pada sabda, dan karena kesetiaan itulah ia ditentang dan diadili. Namun Roh Kudus membuat wajahnya bercahaya. Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan dalam audiensi umum 10 Januari 2007, wajah Stefanus yang bercahaya adalah tanda dari seorang manusia yang telah membiarkan dirinya dibentuk sepenuhnya oleh Kristus. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan kepentingan, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi seperti Stefanus. Tidak gentar, penuh kasih karunia, dan memancarkan wajah yang tenang karena dipenuhi sabda. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Percaya bukan hanya soal pikiran, tetapi juga keberanian untuk hidup dari sabda. Seperti Stefanus, dan membiarkan sabda itu membentuk wajah, hati dan hidup kita. Marilah kita tidak hanya mencari roti yang mengenyangkan tubuh, tetapi juga roti yang mengenyangkan jiwa, yaitu
Kristus sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah roti hidup yang turun dari surga. Ajarlah kami untuk mencari-Mu, bukan karena kenyamanan duniawi, tetapi karena cinta sejati. Semoga hidup kami dipenuhi oleh kasih karunia dan kebenaran seperti Stefanus, agar wajah kami pun memancarkan damai yang daripada-Mu. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah bersama dalam renungan ini. Silakan untuk dibagikan kepada saudara-saudari yang membutuhkan, atau memberikan komentar, apresiasi atau apapun bentuknya ungkapan iman Anda. Dan sampai jumpa pada renungan berikutnya bersama saya, Romo Anselmus Samuel MSC. Shalom, salve.